Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagda Pribangun, mahasiswa jurusan Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi kuliah daring mata kuliah Pancasila yang memiliki topik Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Dosen pengampu saya adalah Profesor Dr. Insinyur Qamariatus Sholihah, ST MKes IPU ASEAN Eng. Pertama-tama, ideologi Pancasila terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian ideologi, yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kailan 2013.260/61. Meskipun sebagai hasil dari kristalisasi nilai-nilai dalam masyarakat, tidak serta-merta menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang kaku atau enggan menerima resapan-resapan ataupun masukan-masukan dari ideologi lainnya. Justru dengan sikap keterbukaan dari ideologi lainnya, perlu digarisbawahi bahwa ideologi Pancasila itu bersifat dinamis. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos. Berarti ilmu, maka secara etimologis, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi merupakan suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin-menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, perkembangan ideologi Pancasila di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, era Orde Lama, yang kedua, era Orde Baru, yang ketiga, era Reformasi. Pertama, saya akan membahas tentang ideologi era Orde Lama. Era Orde Lama disebut juga dengan fase ideologisasi. Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dan masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang kedua, ada ideologi era Orde Baru. Sebagai pemeran utama Orde Baru,
adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G13 PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoriter. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencari titik puncaknya pada bulan September 1965. Menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G13 PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G13 PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 atau ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966 yang ditujukan pada Soeharto untuk 1. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan atau presiden atau panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Ketiga, supaya melakukan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti di atas. Yang terakhir, ideologi era reformasi. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain yaitu 1. Adanya suatu penyimpangan. 2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. 4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. 5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi juga memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu 1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk konstitusi
dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat. 3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.